أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin wa bil khusus jamaah Masjid Al Mustaghfirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang kami sebutkan di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pada pagi hari ini atau malam hari ini alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah sunnah yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika terjadi sebuah fenomena alam, yaitu gerhana bulan pada malam dan pagi hari ini. Sidang jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga dengan salawat dan salam tadi kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah kita diakui menjadi umat beliau, dan insyaallah kita diperkenankan untuk meminum telaga beliau besok yaumil qiyamah dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan pada malam dan pagi hari ini alhamdulillah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menyusun orbit planet-planet yang ada di atas sana. Mereka berjalan dengan teratur, itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan seandainya satu orbit saja, satu benda dari Allah Subhanahu wa taala, satu planet saja itu tidak berputar dengan sebagaimana mestinya. Kami contohkan seandainya bumi dengan bulan ini tidak beredar dengan porosnya, maka akan terjadi tabrakan antar planet-planet itu sendiri. Sehingga apa? Kita bisa bayangkan satu meteor saja jatuh ke dunia ini, maka akan menjadikan sebuah danau yang sangat lebar dengan membuat lubang yang sangat besar. Tentunya apabila di muka bumi itu ada banyak pemukiman manusia, maka berapa jiwa yang akan menjadi korban tertimpa meteor yang jatuh tersebut. Namun alhamdulillah pada malam dan pagi hari ini alhamdulillah Allah masih mengatur semuanya itu. Matahari
Mars, Merkurius, Pluto dan sebagainya masih berjalan dengan orbitnya. Maka pada kesempatan hari ini, malam ini, marilah kita renungkan semuanya itu adalah diatur Allah Subhanahu wa taala, tunduk akan kekuasaannya. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikala itu di zaman baginda Rasulullah, ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka baginda Rasulullah terkopoh-kopoh masuk masjid. Namun orang-orang kafir menghinanya. Lihatlah, putra Muhammad yang bernama Ibrahim telah meninggal. Maka itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala marah dengannya. Allah Subhanahu wa taala dengan pertanda meredupnya matahari. Maka ini ada hubungannya dengan kematian anak yang bernama Ibrahim. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Rasulullah membantah bahwasanya tidak ada hubungannya antara gerhana matahari, gerhana bulan dengan kematian seseorang. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ketika zaman belum ada Islam, di Jawa ini ada orang-orang Jawa yang memukul-mukul lesung dan kentongan dan sebagainya sebagai pertanda bahwa matahari sedang dimakan oleh kepala raksasa. Ini adalah kepercayaan yang harus dikikis oleh sebagian umat Islam yang pada hari ini pun masih percaya ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, mereka memukul-mukul lesung ataupun kentongan tersebut. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah fenomena biasa, tetapi kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila dibayangkan seandainya lautan itu tertimpa sebuah planet saja, maka akan terjadi tsunami yang sangat besar. Maka berapa korban yang berada di pinggiran pantai? Maka manusia yang berada di pinggiran pantai, apabila pantai itu tertimpa sebuah planet, maka akan terjadi tsunami yang sangat besar. Maka dalam kesempatan ini marilah kita renungkan, sudah berapa banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW menuntunkan bahwasanya apabila terjadi gerhana bulan ataupun matahari, perbanyaklah kalian untuk takbir, perbanyaklah kalian untuk tahmid, perbanyaklah kalian untuk tasbih. Apabila dirangkai akan menjadi sebuah doa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini cukup fasih lidah kita untuk memperbanyak itu. Sejak tadi sebelum terjadi gerhana, sebelum gerhana bulan ini awal sampai nanti akhir, kita memperbanyak doa itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan nanti bacaan itu nanti di akhirat menjadi timbangan yang sangat berat. Subhanallah. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti kita dididik juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwasanya nanti pada saatnya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan harinya yang bernama Yaumil Qiyamah, maka tidak ada lagi tempat berlindung. Sidang jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gempa yang sangat besar, idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah mal qari'ah. Apakah kiamat itu? Kalian tahu apakah kiamat itu? Maka bumi akan diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ini adalah patut kita pikirkan bagaimana seandainya kita mengalami hal itu. Ketika Jogja dulu terjadi 5,8 gempa dengan durasi tidak sampai 1 menit. Banyak bangunan-bangunan yang hancur. Berapa jiwa yang mati ketika itu. Tetapi nanti Allah apabila sudah pada saatnya nanti akan meluapkan lautan. Kita tahu bahwa lautan dengan daratan di muka bumi ini lebih besar lautan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebelum meluapkan lautan itu akan memanaskan lautan itu sebelumnya, ya Allah. Maka air yang menggenangi daratan nanti ketika yaumul qiyamah bukan air yang dingin, yaitu air yang panas. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanaskan air itu dari dalam laut, ya Allah. Allahu akbar.
Inilah yang patut kita renungkan dengan terjadinya fenomena gerhana bulan. Baik itu total ataupun tidak total, atau matahari baik itu total maupun tidak total, maka kita disunahkan untuk mengerjakan sholat khusuf atau sholat gerhana seperti yang kita lakukan pada malam dan pagi hari ini. Sidang jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang perlu kita perbanyak ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari? Yang pertama, laksanakan sholat khusuf, sudah. Yang kedua, memperbanyak zikir, sudah. Kalau belum, nanti setelah sholat ini kita perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mohon perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Siapa yang sanggup menahan azab kubur ya Allah? Tanah akan menghimpit kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tulang-tulang kita akan dihimpit oleh bumi di alam kubur dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ini bisa diketahui dari banyak hadis keterangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah mohon perlindungan dari azab kubur. Wa min azabil qabr. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Apabila ada saudara-saudara kita yang saat ini masih bermaksiat, maka segeralah bertobat. Apabila kaum muslimin yang sudah sholat, yang sudah puasa, masih mengerjakan maksiat, segeralah berhenti. Kesempatan inilah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak takbir karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memperbanyak sedekah. Yang selanjutnya yaitu mengingatkan sesama manusia bahwa kejadian gerhana adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Sebagaimana Fir'aun ketika itu mengaku Allah tidak akan bisa mengatur langit dan bumi yang bernama Fir'aun. Tetapi Allah berkuasa mengatur langit dan bumi. Sidang jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu kita lebih takut kepada Allah. Takut kepada apa? Takut kepada setelah kita mati. Takut kepada apa? Takut ketika nanti kita menghadapi zaumil hisab. Takut kepada Allah. Takut kepada zaumil mizan, ketika kita nanti ditimbang, apakah timbangan kita lebih banyak amal buruknya ataukah lebih banyak amal baiknya. Ini patut kita takuti. Takut karena apa? Takut karena nanti kita akan menyeberang sirat. Yang bernama sirat itu adalah apabila kita menyeberang bagaikan menyeberangi sebuah pedang, sehingga ada yang terpeleset, ada yang bergelantungan. Ini patut kita takuti. Di bawahnya ada api yang membara. Ini yang patut kita takuti. Untuk itu marilah kita dalam khutbah yang pendek ini nanti kita tutup dengan doa sehingga kita nanti dijauhkan dari dosa-dosa dan kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil qabr wa min adzabil qabr wa min adzabil qabr wa mahya wal mamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najata minar wal 'afwa indal hisab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil
tampak batil di hadapan kami, dan berikanlah kekuatan untuk mengkafirnya, untuk menghindarinya. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik tampak baik, yang hak tampak hak di hadapan kami, dan berikanlah kekuatan untuk mengamalkannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.